Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Fitriani dengan NIM 0440637778 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Semarang. Nah, di sini saya akan mengerjakan mengenai tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Ya, pertama itu untuk soalnya, yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, baik itu makanan atau minumannya. Terus yang kedua ada pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Maksimal itu ada 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Nih contohnya misal nasi padang, terus belinya 2 gitu. Terus untuk yang nomor 3 itu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kemudian penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 50.000. Kemudian yang keempat ada mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya itu yang pertama, buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Terus buatlah sebuah kelas utama atau main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Terus durasi untuk penjelasan itu maksimal 15 menit. Oke, kita langsung saja untuk pengerjaannya ya. Jadi untuk yang pertama itu ada kelas menu. Jadi kita disuruh membuat kelas, yaitu kelas menu. Ya, di kelas menu ini itu ada beberapa variabel ya. Itu ada nama itu dengan tipenya itu string, harga itu tipenya itu double, dan kategori itu tipenya string. Ini public menu. Public menu ini itu untuk menginisialisasi objek menu ya. Jadi setiap kali objek menu dibuat, konstruktor ini mengatur nama, harga, dan kategori berdasarkan nilai yang diberikan pada argumen nama, harga, dan kategori. Kemudian ada public class ya. Ada public class main. Public class main. Jadi ini untuk ada array-nya. Array untuk menyimpan daftar makanan dan minuman. Sini kemudian ada array untuk menyimpan pesanan pengguna. Jadi nanti menyimpan pesanan pengguna nanti ada di sini ya. Akan jumlah pesanan yang telah dimasukkan dan juga untuk jumlah setiap pesanannya. Kemudian ada private static final decimal format. Ini untuk ini ya, mengatur format angka. Jadi untuk memastikan ini harga yang ditampilkan itu merupakan itu bilangan bulat ya, nggak ada desimalnya gitu. Kemudian ada public static void main.
public static void main ini itu ada di sini ada scanner. Jadi scanner ini untuk apa? Scanner ini untuk menerima input ya, menerima input dari pengguna. Jadi ada tampilkan menu. Nanti untuk menampilkan menu-menu makanan dan minuman yang tersedia. Kemudian ada ini ya, masukkan pesanan. Nanti ini masukkan ya, dimasukkan nanti dimasukkan. Misal mau pesan apa nanti dimasukkan, tinggal diketik. Kemudian ada public static void tampilkan menu. Jadi untuk menampilkan seluruh menu ya di sini. Nah, keputusannya itu di sini juga menggunakan keputusan if ya. Keputusan if. Kemudian pada public static void tampilkan item ini di sini itu untuk menampilkan nama dan harga item tersebut dalam format yang sudah diatur. Nah, tadi pakainya di sini format. Kemudian untuk memasukkan pesanan, jadi di sini jika indeksnya itu lebih dari sama dengan 4 itu nanti akan dihentikan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memesan ya 4 makanan atau 4 minuman, itu nanti ketika kita mau pesan lagi tuh tidak bisa, jadi hanya berhenti sampai 4 pesanan, maksimal itu 4. Kemudian ini ketika sudah selesai ya, ketika kita sudah selesai memesan itu bisa ketik selesai, nanti dia akan memprosesnya ya. Kemudian ini ya, yang scanner next line ini itu untuk membaca nama pesanan dari pengguna. Kemudian mencari menu berdasarkan nama yang dimasukkan. Jadi ketika pengguna itu tidak mengetik selesai, dia nanti akan terus muncul ya. Nanti akan muncul kira-kira mau pesan apa, kemudian berapa jumlahnya, itu nanti akan muncul terus ketika kita tidak mengetik selesai, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Kemudian ada public static menu, cari menu. Di sini menggunakan keputusan if itu membandingkan nama item dengan setiap elemen di makanan dan minuman satu persatu ya. Di sini saya menggunakan satu persatu karena tidak menggunakan tidak dibolehkan menggunakan perubahan. Saya ketik satu persatu. Kemudian ada public static double, hitung total biaya. Ini juga menggunakan keputusan if ya, untuk memeriksa apakah ada pesanan pada setiap indeks array pesanan. Kemudian jika ada itu, maka biaya dihitung dengan mengalihkan harga item dengan jumlah pesanan dan hasilnya itu ditambahkan ke total biaya. Terus ada nih publish static void cetak struk, yaitu untuk mencetak struk pesanan ya. Di sini menggunakan tipe double ya, pajak tipenya double, biaya pelayanan juga sama. Nah, di sini untuk pajak itu total biaya dikalikan 0,10 karena pajak itu dihitung sebesar 10% dari total biaya. Sedangkan untuk pelayanannya itu 20.000. Terus diskon 10% ini diberikan jika total biayanya itu lebih dari 100.000 ya. Nanti akan diberikan ketika kita sudah membeli lebih dari 100.000, nanti akan diberikan diskon 10%. Kemudian untuk penawaran gratis ya, penawaran beli satu gratis satu itu jika ini total biaya itu lebih dari 50, jadi pengguna 50.000 itu pengguna itu berhak mendapatkan minuman gratis, satu gratis satu. Kemudian ini mencetak struk.
jadi nanti dicetak menampilkannya. Jadi nanti tampil semua item pesanan yang kita pesan tadi. Di sini ada total pesanan, pajak, biaya pelayanan, total sebelum diskon, total setelah diskon. Jadi ketika mendapatkan diskon itu nanti ada ucapannya, ucapan selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Kemudian jika tidak ada ya nanti tidak ada diskon, ada tulisan tidak ada diskon. Kemudian jika mendapat penawaran gratis itu nanti ya tulisan selamat Anda mendapatkan penawaran gratis beli satu gratis satu minuman, untuk minuman ya. Jadi ada juga tampilan total pembayarannya. Kemudian untuk public static void cetak item itu mencetak ya, untuk mencetak rincian setiap pesanan jadi tercetak. Oke, itu langsung saja untuk di run saja. Nah di sini, nah ini tampilan yang muncul ya. Ini kita masukkan saja menunya. Misal di sini kita akan pesan soto. Nah jumlahnya itu misalnya di sini 4 ya, 4. Kemudian yang kedua kita akan pesan bakso jumlahnya itu misalnya 6 ya. Ya di sini untuk minumnya, misal di sini kita mau pesan minumnya itu es teh. Nah jumlahnya 10. Nah di sini misal sudah selesai memesan, misal pesannya itu minumannya hanya es teh saja. Nah kita di sini diklik selesai. Seperti di sini akan muncul struk pembayaran seperti yang tadi dijelaskan di sini. Ya, ketika sudah mengetik selesai, ya, nanti akan langsung muncul struk pesanannya. Tadi untuk soto tadi kan 4, yang 4 kali harganya kan 20.000. Jadi lihat totalnya itu 80. Untuk bakso itu belinya tadi kan 6, itu di kali 15, jadinya 90.000. Es teh itu 11 karena tadi belinya 10. Nah, ini yang satu itu dapat ini ya, penawaran beli satu gratis satu minuman. Untuk minumannya ini 11 totalnya. Nah total pesanan itu semuanya itu ada 220.000. Untuk pajaknya itu 22.000. Biaya pelayanan tadi di soal itu ada 20.000. Kemudian total sebelum diskon, jadi total sebelum diskon itu ada 262.000. Setelah ini di diskon itu nanti jadinya 235.800. Diskonnya mendapat diskon 26.200. Jadi karena tadi kita belinya itu melebihi 100.000, kita mendapatkan diskon ya. Nah di sini sudah ada tulisan itu selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Kemudian tadi kita juga mendapatkan penawaran ya, beli satu gratis satu untuk minuman. Di sini ada total pembayaran itu 235.800. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya dalam menjelaskan masih terdapat kekurangan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.